warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismis Kisah Hikmah Islami episode 20 kelompok belajar Tulip Mania dengan tema Siapa Luqman di dalam surah Luqman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dengan makro Quran surah Luqman ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man ghafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Al-Quran Surat Luqman ayat 12 dan 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama seseorang yang mungkin sebagian kita hanya mendengar namanya saja, tapi kita tidak tahu siapa beliau, siapa Luqman, sehingga namanya oleh Allah diletakkan di dalam Al-Quran sebagai nama surat dan juga ceritanya ditulis oleh Allah dalam Al-Quran. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Luqman adalah abdun habasi, seorang budak orang hitam. Orang-orang hitam budak yang tinggal di suatu daerah yang namanya Naubah. Dikatakan oleh para ahli sejarah, beliau tinggal di suatu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun pertanyaannya, kenapa beliau oleh Allah sampai diceritakan, ditulis dalam Al-Quran? Kita sering baca dalam Al-Quran, isinya kisah-kisah para nabi, para rasul, kisah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ada kaitannya dengan nabi dan rasul. Namun Luqman seorang budak, diceritakan kisahnya oleh Allah dalam Al-Quran. Ada apa di balik kisah Luqman rahimahullah? Dahulu istrinya Luqman dan anaknya Luqman musyrik dan dinasihati oleh Luqman. Wahai Ananda, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Luqman mengerti bahwa untuk menasihati anak, mendidik anak itu adalah skala prioritas. Dan ia tahu dari mana untuk mulai mendidik anaknya. Apa yang harus dikatakan, apa yang harus diluruskan. Luqman tahu, Luqman melihat anaknya berbuat syirik kepada Allah. Sama Luqman diperbaiki terlebih dahulu. Jangan berbuat syirik kepada Allah, karena berbuat syirik itu sebagaimana ayat di atas.
Tidak ada musibah yang lebih parah dari seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka selamanya. Ini yang Luqman tidak diinginkan kepada anaknya. Jangan sampai masuk neraka. Luqman tanamkan kepada anaknya, dipeluk anaknya, dinasihati dengan baik-baik. Luqman oleh Allah diberi hikmah, yang mana kata Syekh Abdurrahman dalam tafsirnya, hikmah itu adalah pemahaman dalam agama. Kita lihat hasil dari pemahaman saat Luqman menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai Ananda, wahai anakku, wahai sayangku, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman selalu mengatakan kepada anaknya, la tusyrik billah, la tusyrik billah, la tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sampai akhirnya anaknya berhenti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baru menasehati 1 atau 2 kali saja sudah menyerah. Tapi Luqman tidak. Sekarang ini kita mau mencetak manusia, mau mendidik manusia, butuh nafas panjang, bukan 1 kali, 2 kali. Manusia itu punya perasaan, punya hati, butuh waktu yang sangat lama. Ini dipahami oleh Luqman. Tidak cukup sampai di situ. Luqman melanjutkan menasihati anaknya, birrul walidain. Manusia yang paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Temani kedua orang tua kalian. Bercengkrama dengan kedua orang tua itu baik-baik. Kita disuruh temani kedua orang tua kita dengan baik-baik. Jangan jaga perasaannya. Teman-teman sekalian, ini ayat turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana kita tahu kisahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, saat beliau masuk Islam dan ibunya mengetahui hal demikian. Panggil ibunya. Wahai anakku, apakah betul engkau telah masuk ke agamanya Muhammad? Betul, wahai ibu. Omong dengan baik dan santun kepada wahai ibu. Kalau engkau tidak keluar dari agamanya Muhammad, itu ibu tidak mau makan, ibu tidak mau minum sampai ibu mati. Kata ibunya agar dibilang sama orang saat itu membunuh ibunya. Tidak ada bantah-bantahan sekalipun ibunya kafir. Sekalipun ibunya tidak mau mendengarkan kebenaran. Suatu hari ibunya tidak makan, tidak minum, masih kuat. Hari kedua ibunya semakin terpuruk. Hari ketiga sudah tidak bisa apa-apa. Ibunya didatangi oleh Abu Sa'ad bin Waqqas. Wahai ibunda, engkau tidak mau makan, engkau tidak mau minum, silahkan. Demi Allah, jika Allah memberimu 100 nyawa, dan Allah cabut nyawa itu 1 persatu di hadapanku, aku tidak akan pernah mengganti agama ini. Tidak bisa membuatku keluar dari agama ini. Apa yang terjadi teman-teman? Saat ibunya mendengar kata-kata itu, saat itu juga ibunya makan dan minum. Karena ibunya tahu dia anak sudah lurus, tidak akan bisa diubah oleh apapun. 2 nasihat ini yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Urusan kita sama Allah dan urusan kita sama kedua orang tua kita. Jangan berharap hidup kini berkah kalau bukan orang tua kita yang setiap harinya mengangkat tangan berdoa untuk keberkahan anaknya. Hasan al-Basri rahimahullah.
Saat ibunya meninggal dunia, beliau menangis. Siapa yang tidak kenal dengan Hasan al-Basri? Saat ibunya meninggal dunia, sampai diomongin sama murid-muridnya. Engkau ini imam, kok nangis saat ibunya meninggal? Ini kan sudah takdir, sudah menjadi qadarnya Allah. Dijawab sama Imam Hasan al-Basri. Saya tidak menangis karena kematian ibu saya, tapi saya menangis karena dahulu ada pintu surga di depanku. Tapi setelah kematian ibuku, surga itu sudah tutup. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Dan untuk selanjutnya, bagaimana Luqman menasehati anaknya tentang perkara yang ketiga yang sangat berat dan sangat besar kaitannya kepada kehidupan kita. Ya Nubayya ukhimmi sholata. Ya bunayya Hai anakku. aqimis sholah. Ya bunayya akhimi sholat. Hai anakku, dirikanlah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri wa farriquhu bainahum fil madaji'i. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Tidur antara laki-laki dan tidur antara perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman-teman sekalian, inilah 3 nasihat emas yang harus kita ingat baik-baik. Terutama kita sebagai orang tua, bagaimana kita sama orang tua kita, dan bagaimana cara mendidik anak kita, agar supaya anak kita biru walidain, berbakti kepada kedua orang tua, jangan sampai salah didik, karena akibatnya akan sangatlah fatal. Wallahu a'lam bishawab. Tulip mania. Bunganya ini semakin lama semakin toples. Yang penting ikhlas. Allahu Akbar. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.